adalah fakta. Secara logika itu bisa dilogikakan. Takut menjadi mantan Habib terus kehilangan para jamaahnya. Sederhana itu. Nasab dan banyak pengikut bisa menjadikan sombong. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kenapa para habaib hari ini sakit gigi semua, diam semua? Terus muhibinnya digerakkan untuk membenci, terus mempersekusi. Ini fakta. Ternyata mereka takut kehilangan jabatannya. Ternyata mereka ada indikasi ketakutan kehilangan jamaahnya. Walaupun mereka tidak mau mengakuinya, tetapi ini adalah fakta. Secara logika itu bisa dilogikakan. Takut menjadi mantan Habib terus kehilangan para jamaahnya. Sederhana itu. Nasab dan banyak pengikut bisa menjadikan sombong. Karena mengaku nasabnya nyambung ke Rasul itu ya menjadikan orang itu sombong. Indikasi sombong itu besar. Sebagaimana banyak pengikutnya, indikasi besar itu, indikasi sombong itu sangat besar gitu loh. Berbeda dengan orang yang tidak mengaku bernasab kepada Kanjeng Nabi. Apa yang disombongkan? Tidak ada kan gitu. Ya sama dengan orang kaya, indikasi sombong atau menyombongkan diri itu besar dibandingkan orang yang tidak punya apa-apa. Yang disombongkan apa? Tidak punya apa-apa. Logikanya seperti itu. Makanya kenapa hari ini mereka itu diam, sakit gigi semua? Karena takut kehilangan. Seumpama tidak bisa membantah tesisnya Kiai Maduddin, terus disuruh tes DNA juga ketakutan haplogrupnya G, Yahudi Askenazi Al-Hajari kan gitu. Masya Allah, ini logis, sesuatu yang logis. Kita harus ingat, dosa pertama makhluk Allah adalah sombong, dan iblis pelakunya. Karena kesombongan lah iblis itu dilempar dari surga, kan gitu toh, dikeluarkan dari surga. Kalau iblis tidak sombong, ya tidak mungkin membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis merasa dirinya lebih mulia sebab Adam dicipta dari tanah dan ia dari api. Hari ini kita semua kan menemukan fakta, mentang-mentang cucu Nabi, terus seenak seudili dewi kalau istilah orang Jawa. Ente harus nurut sama ane cucu Nabi. Kalau ente tidak nurut sama ane, ente tidak masuk surga, atau hidup ente tidak akan berkah, atau ente tidak dapat syafaat dari kakek ane kan gitu. Nah itu kesombongan, menurut kami kesombongan. Sombongan. Bedanya dengan iblis ya 11-12 lah. Jadi gara-gara Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api, lah muncullah sesuatu yang dibanggakan. Tanah itu apa? Saya injak-injak. Api ini yang lebih mulia kan gitu.
ia terlaknat dan ditetapkan sebagai penghuni tetap neraka. Ya karena kesombongan. Iblis itu termasuk makhluknya Allah yang mal'unun, yang dilaknat dan ditetapkan sebagai penghuni neraka. Betapa bahayanya sifat sombong, angkuh dan merasa paling mulia. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya ulama-ulama Wali Songo tempo dulu itu jarang, tidak ada bahkan yang membanggakan diri sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Hari ini saja kita disuguhkan fakta Habib yang di situ itu dengan serta merta aneh Habib, aneh cucu Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah suci dan seterusnya bla bla bla. Apa itu sombong? Kita harus tahu. Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab menjelaskan, dalam bahasa Arab kata yang biasa dipakai untuk menunjuk arti sombong adalah al-kibru yang bermakna al-nguzmah, yang berarti merasa mulia, merasa dirinya paling high level, merasa dirinya paling tinggi derajatnya. Lah itu sombong namanya, guys. Namanya sombong itu. Sesuai sabda baginda Rasulullah SAW, sombong adalah menolak hak dan menyepelekan orang lain. Sombong itu menolak hak dan menyepelekan orang lain, mentahkir orang lain, begitu. Itu sombong. Disuruh ceramah mencaci maki pemerintah, disuruh ceramah mencaci maki kiai-kiai pribumi, kan begitu toh. Nah ini fakta. Dan ini kesombongan yang dipraktikkan oleh Ba'alawi. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi. Imam Al-Ghazali dalam karya fenomenalnya Ihya Ulumuddin menulis, sombong adalah menilai diri dan kemampuannya melampaui batas yang dimiliki orang lain. Masih dalam kitab yang sama, Imam Al-Ghazali menulis, di antara penyebab seseorang menjadi sombong adalah karena membanggakan nasab atau keturunannya dan banyaknya pengikut. Nah, jelas tak? Jadi membanggakan nasab, termasuk itu bernasab kepada Rasul itu termasuk kesombongan. Terus banyak pengikutnya. Wah, majelis aneh ribuan yang hadir, ini kesombongan. Sombongan ini menurut Imam Al-Ghazali. Al-Quran telah mengingatkan manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nabi juga menjelaskan Allah tidak menilai seseorang karena nasab dan keturunan, karena rupanya dan badannya. Penilaian Allah adalah hatinya. Hati baik, seluruhnya akan baik. Begitu juga sebaliknya. Yang dinilai Allah itu bukan nasab, bukan rupa, bukan hidung yang mancung, kearap-arapan, terus mengatakan pribumi itu kayak celengan Semar, kan gitu tuh. Itu tahkir, menghina itu. Bukan ajaran Islam. Lah, kebaikan itu berada di dalam hati. Gitu. Kalau hati kita baik, maka seluruh elemen yang berada di tubuh kita akan ikut baik. Mulut juga baik, mata juga akan baik, telinga juga akan baik, tangan juga akan baik. Kaki juga akan ikut baik juga, kan begitu. Tapi sebaliknya, makanya tidak kaget seumpama mereka itu main persekusi. Persekusi itu gaya-gaya arogansi, kesombongan itu. Senggol didik bacok, kan gitu toh. Senggol didik hajar. Itu pula-pula orang yang tidak berilmu. Loh, ini fakta loh.
Yang menerapkan persekusi siapa? Ayo siapa? Nggak usah tedeng aling-aling sekarang. Kita buka-bukaan. Buka semua. Tiada lain, tiada bukan. Mereka yang mengaku cucu Nabi hari ini. Jelas kan? Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentu harus menjadi perhatian serius. Sebab kesombongan pasti akan menjerumuskan orang pada tempat yang sangat hina. Tempat sebagaimana iblis ditempatkan. Bahkan ingatlah, dosa terbesar iblis itu bukan karena syirik yang paling dibenci Allah, tetapi berawal dari kesombongannya. Oleh karena itu nasab dan banyaknya pengikut semestinya tidak membuat seseorang menjadi lupa diri dan menjadi sombong. Karena bagaimanapun penilaian akhir adalah takwa, dan sombong hanya membuat celaka. Keturunan mulia harus menjadi tanggung jawab untuk meneruskan kemuliaan. Pengikut yang banyak adalah amanah untuk mengarahkan untuk kebaikan. Sekali lagi, bukan modal untuk sombong dan merasa paling mulia. Syirik itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan itu juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Asmaul Husna ada namanya Allah Al-Mutakabbiru. Yang berhak sombong itu cuma Allah. Manusia sama sekali tidak berhak sombong. Jangan seperti iblis, menjadi mal'unun, menjadi makhluk yang terlaknat dan menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan para muhibbin, para yang mengaku pecinta. Terus sadarlah kalian, yang kalian ikuti itu orang yang tersesat. Kembali pulang. Kita ikuti ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Wali Songo, yang tidak pernah mempubliskan dirinya itu cucu Nabi. Selalu mengajarkan ketawaduan, bukan kesombongan. Yang selalu mengalah, bukan ngamuan. Yang selalu mengajarkan welas asih, bukan persekusi. Itulah ajaran Islam yang hakiki. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.